Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Agustin. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui mengenai model pembelajaran menulis dengan pendekatan experiential learning. Nah, menurut Berkeley, dalam Puspitawati tahun 2019, model pembelajaran berbasis pengalaman atau biasa yang disebut dengan experiential learning ini ialah model pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman hidup siswa memainkan peran yang sentral dalam pembelajaran dan pemahaman pengetahuan baru bagi mereka. Di mana di sini siswa bukan hanya bisa belajar dari buku-buku atau LKS yang ada di sekolah atau mungkin buku paket yang lainnya, namun siswa juga dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan baru yang mereka amati. Experiential learning ini memiliki 3 karakteristik yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu konsep, fakta, dan informasi. Yang kedua ada aktivitas, yaitu penerapan dalam kegiatannya. Yang ketiga ada refleksi, di mana yaitu analisis dampak kegiatan terhadap terhadap perkembangan individu, di mana refleksi ini biasanya dapat disimpulkan oleh guru-guru yang melihat perkembangan siswa tersebut dalam melakukan aktivitas yang bersangkutan dengan experiential learning. Lalu ada tahapan-tahapan yang terdapat dalam pendekatan experiential learning ini. Yang pertama ada concrete experience atau feeling. Di sini yaitu siswa belajar dari pengalaman-pengalaman yang spesifik dan diharuskan peka terhadap situasi. Maksud peka di sini siswa harus mengerti mereka sedang ada di situasi yang seperti apa. Lalu yang kedua, reflection observation, di mana yaitu bisa disebut dengan watching atau mengamati sebelum membuat sesuatu keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif yang berbeda. Maksudnya di sini siswa itu bukan hanya mengambil kesimpulan dari satu fakta atau informasi yang mereka ketahui, namun juga mereka harus mencari informasi lain dan fakta-fakta lain sebelum menemukan sebuah kesimpulan yang benar. Lalu yang ketiga ada abstract conceptualization atau thinking, yaitu di sini siswa melakukan analisis logis dari gagasan-gagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada situasi tersebut. Maksudnya di sini siswa itu harus memberikan fakta yang sesuai dengan kenyataan gitu, tidak perlu dilebih-lebihkan dan tidak perlu dikurang-kurangkan atau dikurangi, mohon maaf. Lalu yang terakhir ada active experimentation atau doing. Di sini yaitu merupakan kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa, termasuk pengambilan resiko. Maksudnya di sini siswa itu harus mau menerima resiko yang akan mereka dapat nanti setelah mereka melakukan tindakan dalam sebuah peristiwa. Implikasi itu yang diambil dari konsep-konsep dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Ya, maksudnya setelah mereka menemu atau mendapatkan resiko atau mendapatkan konsekuensi, mereka menjadikan itu sebuah pengalaman baru untuk tidak ceroboh lagi mengambil sebuah keputusan gitu. Lalu ada alur pendekatan experiential learning. Alur ini terdiri dari 6. Yang pertama ada guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka atau open-minded mengenai hasil yang potensial atau memiliki seperangkap hasil-hasil tertentu. Yang kedua, guru harus bisa memberikan rangsangan atau motivasi pengenalan terhadap pengalaman. Di sini guru tuh harus bisa melakukan memberikan motivasi agar si siswa ini mau melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan experiential learning ini. Yang ketiga, siswa dapat belajar secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Lalu yang keempat, para siswa ditempatkan di dalam situasi-situasi yang nyata untuk pemecahan masalah. Di sini siswa nanti ditempatkan dalam sebuah masalah misalnya, dan mereka harus
mencari solusi apa sih yang bisa mereka lakukan untuk melakukan pemecahan masalah. Lalu yang kelima, siswa harus aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, mampu membuat keputusan sendiri dan menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Lalu yang terakhir, keseluruhan kelas menyajikan pengalaman yang telah dipelajari sehubung dengan mata ajaran yang ada untuk memperluas belajar dan pemahaman guru. Melakukan pertemuan yang membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Maksudnya di sini nanti dalam sebuah pertemuan di dalam kelas mungkin masing-masing dari siswa memberikan pengalaman atau memberikan hasil dari apa yang telah mereka pelajari dengan pendekatan experiential learning. Lalu nanti para siswa lain memperluas ilmu dan mendapat ilmu-ilmu lain dari teman-temannya. Lalu di sini guru dapat memahami karakteristik atau dapat melihat perkembangan apa yang terjadi dari siswa tersebut. Dan pada akhirnya dari berbagai macam pengalaman tersebut, para siswa dapat menerima pengalaman-pengalaman baru dan mereka dapat belajar dengan cara yang baru pula. Mungkin cukup sekian. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan barusan yaitu pendekatan experiential learning ini merupakan pendekatan yang berbasis pengalaman, di mana pengalaman siswa itu juga penting untuk sebuah pembelajaran hidup gitu, atau dapat membuat siswa mau mengeksplor tidak hanya dari buku atau dari materi yang disediakan oleh guru. Lalu experiential learning ini memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan refleksi. Adapun tahapannya yaitu ada feeling, yaitu merasakan atau biasa disebut dengan peka terhadap situasi. Lalu yang kedua ada watching, yaitu mengamati pengalaman atau informasi dan fakta yang mereka temui. Lalu ada thinking, di sini siswa harus berpikir atau memberikan gagasan yang masuk akal atau logis dalam menyampaikan suatu peristiwa. Lalu yang keempat ada doing, siswa ini mau menerima resiko dan mau juga mengambil resiko atas apa yang akan terjadi ke depannya setelah mereka melakukan pengalaman atau pengamatan terhadap suatu peristiwa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.